your best sampai ketika turun panggung nanti nggak bakal ada yang kamu sesalin. Jadi prinsip yang sama saya pernah terapkan waktu SKD, kayak do your best, do your apa yang semaksimal mungkin sampai ketika Safira keluar dari ruangan itu nggak ada yang disesali lagi. Misalnya, aduh tadi kurang ini, tadi kurang itu. Jadi buat teman-teman sebisa mungkin yang terbaik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Al-Mahya. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan janji saya kemarin, ya, saya akan menghadirkan langsung orangnya, Safira Devi Amorita. Ya, itu. Oke? Halo Kak, iya. Oke, gimana kabarnya, Safira? Alhamdulillah baik, sehat. Kakak gimana? Sehat juga? Sehat. Ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, nah, saya perkenalkan dulu, ya. Ini adalah Safira Devi Amorita, ya. Ini salah satu lulusan terbaik Unhas. Tahun berapa lulus, Safira? 2021 di Februari kemarin. Baru kemarin baru tadi? Iya Kak, 2021. Nah, kenapa saya interview Safira, ya, karena banyak teman-teman minta karena saya berhasil dapat kontaknya, banyak yang minta tolong interview dong bagaimana caranya Safira bisa dapat nilai seperti itu. Tapi ya saya ingatkan sama teman-teman pada video ini tidak akan membahas sama sekali FR ya, atau soal-soal ya. Kita hanya bincang-bincang santai dengan Safira, tanya tips dan triknya. Kalau teman-teman nonton video ini hanya untuk mendapatkan FR, saya jamin teman-teman tidak akan dapat ya. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang persiapannya Safira sebelum tes kemarin ya, sama pada saat tes nanti mungkin kita sedikit kulik-kulik. Oke. Nah, langsung saja Safira, karena mungkin waktu ini terbatas ini tuh. Nilai tes Safira kemarin itu kalau tidak salah TWK-nya 130, IU 145, TKP 188. Betul tak? Iya, benar Kak. Totalnya 463. Jadi Safira kalau saya lihat kemarin itu di grup, jadi bahan perbincangan di grup saya, itu jadi perbincangan. Jadi, karena lulusan terbaik Unhas juga menjadi peraih nilai tertinggi di sesi pertama. Alhamdulillah iya Kak. Nah, bagaimana perasaannya Safira ketika mengetahui dapat nilai tertinggi pada sesi pertama itu? Gimana sebenarnya saya juga tidak menyangka, karena ini kan karena seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Andika sebelumnya, kalau Safira ini benar-benar baru lulus, jadi it's the first time juga for me to daftar seleksi CASN. Dan pertama kali juga ikut ujian SKD, jadi perasaannya terus waktu itu selesai ujian tiba-tiba diminta untuk tinggal sebentar. Waktu itu Safira pikir ada kesalahan di berkas mungkin atau di dokumen. Turns out waktu itu ternyata Safira diberitahu kalau pada sesi itu nilainya Safira paling atas. Jadi tidak menyangka juga, tidak ekspektasi apa-apa, karena ya ini baru pertama kali juga untuk Safira begitu Kak. Jadi pada saat selesai ujian langsung diberhentikan sama panitia ya? Waktu itu semuanya selesai bareng-bareng sih. Jadi waktu ingin meninggalkan ruangan diumumkan diminta yang atas nama ini untuk tinggal dulu di ruangan kayak gitu. Sempat ada yang interview juga di situ belum? Atau cuma sekedar ditanya-tanya? Karena kalau saya kenapa bisa dapat kontaknya Safira itu dari Tribun, malah saya dapat kontaknya dari Tribun, saya dapat kontaknya, saya minta kontaknya Safira dan dikasih. Akhirnya saya ketemu kemarin kan, saya telepon, saya WA, ternyata orangnya humble dan mau diajak komunikasi, makanya saya langsung terima kasih sekali sama Safira. Oke. Sama-sama. Nah, ini ujian pertamanya Safira ikut CPNS? Iya Kak, pertama baru lulus. Seperti itu ya. Pertama dan langsung mendapat nilai tertinggi di sesi pertama ya. Alhamdulillah. Nah, tentu untuk dapat nilai seperti itu banyak teman-teman yang titip pertanyaan. Tips dan triknya Safira atau strateginya
Kira-kira apa yang dilakukan Safira sampai bisa mendapatkan nilai yang paling tinggi di sesi pertama itu? Insya Allah mudah-mudahan juga akan lolos rankingan nantinya. Seperti itu. Amin, amin, Allahumma amin. Kira-kira strateginya apa? Strategi gimana Kak Sebelum, ujian atau sebelum. selama ujian? Nah, kita bahas boleh sebelum dan pada saat ujian boleh dijelaskan. Oke. Kalau sebelum tentu saja biasanya sih biasa aja sih sebenarnya, sama aja dengan teman-teman yang lain, pejuang-pejuang CSN. Semuanya persiapannya kurang lebih sama aja, belajar, baca materi, mengenal jenis-jenis soal, belajar contoh-contoh soal. Kalau Safira sendiri kemarin belajarnya cuma dari buku, itu pun buku pemberian juga dari keluarga yang juga pernah ikut seleksi. Safira diberikan bukunya, habis itu dipelajari materinya, dilatihankan soal-soalnya. Kurang lebih biasa aja, nggak ada yang spesial, sama aja seperti teman-teman lain, pasti juga belajar dengan kemampuan masing-masing. Sampai di hari ujian, Safira juga ini sih agak nervous because karena itu tadi it's the first time for me. Belum tahu yang realnya di lapangan tuh kayak gimana sih, apakah sama dengan yang selama ini Safira pelajari, apakah enggak. Terus ya selama ujian ya langsung dikerjain aja sih Kak, karena turns out ternyata cukup beda, ada 110 soal dalam 100 menit. Sebelumnya kayaknya 100 soal 100 menit ya. Ini ada 110, jadi cukup perlu mengefisienkan waktu yang tersedia. Tapi sebelumnya Safira sudah tahu kalau soalnya itu 110 atau pas di dalam ruangan ujian baru tahu kalau di situ ada 110 soal? Jujur pada pagi itu saya baru tahu kan. Karena kan selama persiapan itu Safira juga ada banyak kegiatan lain, ngurusin project-project, ada kegiatan sosial juga, sempat ikut workshop nasional juga, sempat pergi-pergi gitulah. Nah, jadi belajarnya juga disempat-sempatin, belajarnya juga sesuai mood, sesuai kondisi. Jadi nyari-nyari info tuh agak nggak rajin sih, jadi cuma belajar aja yang di buku, dan selama ini bukunya ya 100 soal aja. Karena pagi itu waktu Safira mau berangkat, baca-baca lagi info dari BKN, di Instagram, di Twitter, oh ternyata soalnya 110. Iya, tahun ini memang 110, kalau tahun lalu masih 100. Seperti itu. Iya Kak, Berarti proses belajarnya itu tidak ada jadwal khusus, misalnya malam ini saya harus belajar apa, malam ini saya harus belajar apa, atau ikut bimbel kah, seperti itu. Memang tidak ada seperti itu, ikut bimbel, atau memang sudah dijadwalkan, oh saya hari Senin, atau dibuatkan jadwal. Karena ada teman saya yang ikut tes itu, dia memang membuatkan jadwal. Senin saya harus belajar TWK, Selasa harus belajar apa, dan dia urutkan jadwalnya seperti itu. Kalau Safira sendiri ada pendekatan belajarnya seperti itu? Kalau kan Safira nggak ikut bimbel, sebenarnya waktu itu sempat tertarik sih ikut bimbel online, tapi kan menurut Safira kayak sama aja nggak sih belajar sendiri, soalnya kan bimbelnya online ya, di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Jadi I decided to learn by myself, belajar dari buku sendiri. Dan waktu awal banget daftar itu, setelah submit berkas dan lain-lain, itu emang langsung rajin nih, soalnya ada motivasi kan. Langsung rajin belajarnya, bisa kali setiap hari. Tapi karena di sela-sela itu ada banyak kegiatan lain, ya adalah sebuah periode di mana nggak belajar sama sekali, sibuk ngurusin yang lain. Baru dekat-dekat ujian lagi, diintenskan lagi belajarnya. Itu pun nggak yang wajib, sehari harus belajar 5 jam misalnya, sehari harus ngerjain berapa soal misalnya. Bener-bener tergantung moodnya Safira mau belajar, mau kuliah, tergantung gitu aja sih. Sebenarnya kalau soal belajar itu kembali ke orang-orangnya. Kalau kayak tadi yang Kakak sebutin, ada yang emang harus pakai jadwal karena bisanya seperti itu, ya boleh banget. Nah, kalau misalnya mau fleksibel juga, kayak Safira anaknya ogah-ogahan, ya boleh banget, nggak apa-apa. Jadi tergantung dari masing-masing pribadi dan tipe belajarnya yang nyamannya seperti apa ya berarti. Iya, nggak bisa disamakan Kak kalau model belajar itu. Betul. Terus persiapan belajarnya ini sebenarnya dari kapan? Ini pertanyaan titipan juga dari siapa tadi nih? Dari Mauaza. Itu persiapan belajarnya Mbak Safira dari kapan seperti itu? Dari kan proses CPNS ini kan sempat tertunda, awalnya rencana pembukaan Maret, April, dan akhirnya baru sempat terbuka di bulan apa kemarin itu ya?
Nah, Iya. persiapannya Safira itu dari sejak bulan berapa mulai belajar buka buku itu, buku CPNS? Jadi Safira mulai belajar itu ketika sudah submit berkas administrasi pertama itu di bulan Juli. Berarti pada saat proses pendaftaran pertama baru buka buku CPNS. Bener juga waktu itu emang karena kan kabarnya tuh diundur-undur terus Yeah. ya, pendaftarannya ditunggu-tunggu terus. Jadi Betul. Safira juga sambil nunggu-nunggu sambil kerjain proyek-proyek yang lain, sambil siapin yang lain, sempat juga siapin berkas untuk beasiswa buat lanjut studi. Jadi belum ada dorongan motivasi yang begitu besar untuk langsung mau belajar. Nah, jadi habis submit berkas baru ini udah fix nih, kalau udah submit berkas kan berarti udah meniatkan ya dalam hati, sudah jalannya kalau targetnya ke sini berarti harus belajar dong. Iya. Jadi kurang lebih di bulan Juli lah, Juli, Agustus, September ya gitu. Sekitar 3 bulan berarti. Nah, tadi Safira bilang mau lanjut studi. Kalau lanjut studi, otomatis tertunda dulu. Kalau seumpamanya nanti insya Allah keterima, Iya. berarti otomatis mungkin sempat tertunda. Itu tidak apa-apa Safira berarti. Mudah-mudahan Iya, keterima lah. Iya, kemarin juga lanjut studi cuma jadi salah satu opsi juga sih. Jadi Tapi bisa sambil kok, lulus kalau kemarin. Ya kan? bisa nanti kalau seumpamanya sudah jadi PNS, itu ada namanya izin belajar dan Iya, ada benar-benar, apa lagi iya. satu itu izin belajar dan ada 2 opsinya untuk bisa lanjut studi seperti itu kalau jadi PNS nanti. Mudah-mudahan Safira Siap, lulus bisa nanti lanjutkan studinya Amin, seperti itu. amin. Nah, oke. Terus ini ada pertanyaan lanjutan. Itu kan tadi seputar persiapan sebelum tes. Nah, pada saat tes di dalam, bagaimana suasana batin Safira ketika masuk ke dalam ruangan tes? Tegang kah, biasa saja kah, atau seperti apa? Sebenarnya kalau mau jujur biasa aja Oh. sih kan. Karena dari awal itu karena kan Safira sesinya pagi banget ya, jam 30. Dari rumah itu emang harus udah siap-siap gitu, kayaknya ba'da subuh itu udah berangkat. Jadi maksudnya apa ya, kalau teman-teman menyiapkannya dengan baik, maksudnya startnya itu nggak buru-buru, nggak ada yang kelupaan. Ya insya Allah sih perasaannya tenang-tenang aja, karena udah yakin bener lah, udah yakin siap lah gitu. Kalau Safira kemarin seperti itu, jadi dari startnya aja udah merasa siap, udah lengkap, berkas-berkas yang dibawa nggak ada yang kelupaan, bajunya benar, atributnya benar, sampai mengikuti prosesnya dari screening berkas sampai masuk ruang steril masih biasa-biasa aja, sampai duduk juga di depan komputer masih biasa-biasa aja sih sebenarnya. Berarti memang harus, supaya tidak ada rasa tegang, tidak ada rasa was-was, memang perlu dipersiapkan dari awal berarti ya, semua persiapan, mulai dari persiapan berkas, persiapan pakaian, seperti itu, memang harus mau antigen dan segala macam. Nah, berbicara tentang pakaian, ini ada satu yang bertanya, sebenarnya sih ini pertanyaannya bisa langsung ke BKD atau ke panitia instansi. Dia bertanya di sini, apakah boleh menggunakan sepatu selain sepatu pantofel? Kalau sepengamatan Safira, ada teman-teman yang tes menggunakan sepatu selain sepatu pantofel tidak? Kemarin yang Safira perhatikan sih nggak ada ya Kak. Semuanya mengikuti ya? Rapi semuanya, cowoknya pakai ya sepatu formal yang pantofel, nggak ada yang sepatu cats, atau yang ceweknya nggak ada yang flat shoes juga. Jadi benar-benar saturan sih kalau di BKD Makassar. Nah, itu juga saya sampaikan sama teman-teman. Sebaiknya tidak usah pakai yang aneh-aneh, ikuti saja apa yang sebisa mungkin yang ditetapkan oleh panitia. Baca juga ada yang diminta kembali karena pakaiannya tuh nggak sesuai. Ada yang lewat-lewat gitu kan informasi di Twitter, katanya seperti itu sih. Iya. Oke. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas, tapi tidak apa-apa mungkin dijelaskan lagi sama Safira. Ya, bagaimana manajemen waktu yang bagus yang Safira lakukan ketika menjawab soal. Nah, coba disampaikan sama teman-teman supaya bisa menjadi bahan untuk yang bisa diikuti. Yang baiknya seperti apa dan yang Safira lakukan seperti apa. Jadi kemarin waktunya 100 menit ya, dan untuk
formasi yang Safira daftar itu ada passing grade khusus untuk TIU. Jadi waktu awal masuk itu Safira langsung skip soalnya ke soal-soal TIU, langsung ngerjain soal-soal TIU duluan, lalu lanjut ke TKP, dan yang terakhir baru TWK. Kalau Safira urutannya seperti itu. Kalau soal urutan ini nggak bisa jadikan patokan ya, teman-teman, sesuai dirinya masing-masing cocoknya di mana, kemampuannya lebih menguasainya yang mana, berarti kan? Bener banget. Ada juga kok teman-temannya Safira yang lebih pede buat ngerjain TKP duluan, ya udah boleh, nggak ada patokan sama sekali. Jadi Safira kerjain TIU duluan. Setelah itu turns out karena ngerjainnya, karena Safira anaknya perfeksionis, suka recheck dan recheck. Jadi kayak setengah dari 100 menit itu habis di TIU. Itu kayak 45 menitan lah itu habis di TIU. Karena ya gitu, udah dapat jawabannya, dicek lagi, kan nggak usah ya. Harusnya tidak usah. Apalagi kalau hitungan, udah nemu jawabannya, terus ada di ABCD-nya, ya udah pilih aja gitu loh, nggak usah dicek lagi gitu kan. Tapi ya maaf karena bawaannya seperti itu. Tapi luar biasa, Safira bisa dengan banyak menghabiskan waktu di TIU, dan sisa waktunya yang tersisa mungkin mepet, tapi masih bisa memanage dua tipe soal lagi, TKP dan TWK, dan bisa mendapat nilai yang cukup tinggi. Seperti itu. Ya alhamdulillah sih, tapi itu nggak direkomendasikan ya teman-teman. Teman-teman jangan menghabiskan begitu banyak waktu di satu subtes tertentu, karena sebenarnya emang cocok banget kalau misalnya teman-teman menyisakan waktu untuk yang namanya di-review lagi keseluruhan soal. Setelah menjawab semuanya, baru direview lagi ya, seperti itu ya. Iya benar, kayak gitu. Lebih sebaiknya sih seperti itu. Dan ada juga, Safira baca ada beberapa teman yang emang membuat kayak limit gitu loh Kak. Kayak misalnya, TIU-nya harus selesai dalam 30 menit. Keisi semua, nggak keisi semua, pokoknya ditutup. TIU-nya pindah lagi ke yang lain. Kayak gitu. Itu tergantung dari masing-masing pribadi juga, makanya nggak bisa disamain. Seperti itu sih. Iya. Oke, sudah lumayan banyak yang kita tanyakan dari Safira. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran teman-teman supaya bisa mengikuti jejak Safira, mendapat nilai yang cukup tinggi. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa ya? Kalau yang lain ini Muhammad Said sepertinya sudah terjawab. Eko Setiawan, cara belajar TWK-nya bagaimana? Mungkin karena terkait dengan soal, mungkin kita skip saja karena kita tidak akan membahas tentang materi soal ya, karena memang dilarang oleh BKN untuk mengeluarkan materi-materi soal yang bagi peserta. Di sini yang bisa kita pertanyakan, nah ini dari Dip. Nah, ini apakah ada apa ini? Oh ini, apakah ada ikhtiar langit yang dilakukan? Nah, ikhtiar langit nih bahasanya, atau amalan lah mungkin maksudnya ya, amalan selama sebelum tes itu sampai bisa mendapatnya seperti itu. Apakah sedekah khusus atau apa, puasa Senin Kamis, apakah ada jalan langit pertanyaannya ya? Sebenarnya sih kalau mau diinget-inget kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Sebenarnya tetap seperti biasa aja dengan sholatnya. Ya 5 waktu sehari semalam, juga puasa kayaknya puasa biasa aja deh, nggak yang khusus diniatkan untuk SKD CSN tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Sedekah juga ya biasa-biasa aja. Kayaknya bener-bener ikhtiarnya ya belajar, belajar, minta restu dari orang tua, minta dukungan dari orang tua, gitu-gitu aja. Nah itu yang paling penting itu seperti itu. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman, jangan lupa pada saat mau memasuki ruangan itu minta restu ke orang tua. Kalau saya punya mertua, minta restu ke 4 orang tua, seperti itu supaya bisa jalannya lebih mulus. Oke. Nah ini pertanyaan pamungkas ini sebenarnya terakhir mungkin ya, karena waktunya saya cuma minta tadi janji minta cuma sekitar 15 menit waktunya Safira saya ganggu. Nggak apa-apa Kak. Saya ada pertanyaan titipan banyak sebenarnya ini, pertanyaan pamungkasnya terutama dari laki-laki nih, masih jomblo atau tidak? Pertanyaan saat itu. Ini banyak pertanyaan ini seperti itu. Aduh, padahal Safira udah pikir banget lagi ya soalnya. Ternyata pertanyaan masih jomblo tidak? Ya bisa dijawab Safira. Iya, karena Safira selama ini kerjanya cuma belajar, ngerjain project, ngerjain tugas keluar, jadi ngurus-ngurus proyek sosial, jadi ya belum ada Iya teman seperti itu.
Oke, oke, Belum oke. ada Kak. Iya. Siap. Nah, banyak yang berharap besar berarti nih. Iya. Jangan. Nah, terakhir, Safira, Iya Kak, iya. teman-teman boleh minta IG-nya tidak? Kalau misalnya ada yang minta IG-nya, boleh di-share atau bagaimana? Kalau boleh sih Kak, Oke. di IG teman-teman bisa nanya. Soalnya emang Safira aktifnya di Instagram. Ada juga teman-teman yang hubungi di Facebook. Biasanya ketinggalan gitu loh. Soalnya Safira jarang buka. Jadi teman-teman kalau mau bertanya atau mau ngechat Safira, silakan lewat DM Instagram. Instagramnya buat publik. Terus nggak minta tolong banget, nggak usah minta nomor WA ya. Soalnya nomor WhatsApp tuh kalau Safira Privasi. sih buat orang-orang terdekat Iya, aja. betul. Jadi Instagram aja, insya Allah Safira balas sebisanya. Iya. Dari kemarin juga Safira udah balas banyak banget sih yang nanya-nanya. Jadi nanyanya lewat situ aja ya. Ya, oke. IG-nya apa, Safira? Boleh disampaikan ke teman-teman? @Safira Mora. Oke, nanti- SAFIRAMORA. Ya, oke, teman-teman sudah dapat kan? Karena banyak sekali yang minta sama saya. Terus terang Safira, banyak kan saya juga share IG saya. Di situ banyak yang dia minta IG-nya Safira dong Kak, minta IG-nya seperti itu kan. Bahkan ada yang minta WA-nya, Saya bilang saya tidak berhak untuk memberikan. Kan nanti saya tanyakan langsung ke orangnya seperti itu. Iya. Oke? Iya. Tiga aja ya. Oke, terima kasih banyak Safira. Semoga ini kan perjalanannya masih panjang, masih ada tes SKB. Setelah itu masih ada tes pemberkasan. Semoga semuanya lancar dan saya doakan Safira nanti bisa lulus juga menjadi PNS ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada pesan-pesan Safira ke teman-teman? Pesan-pesannya apa ya, teman-teman? Ya, do your very best. Safira tuh selalu punya prinsip, karena Safira kan kebetulan storyteller dan performance artist, jadi sering banget tampil gitulah depan orang. Dan tiap mau naik panggung, Safira selalu berprinsip do your best sampai ketika turun panggung nanti nggak bakal ada yang kamu sesalin. Jadi prinsip yang sama Safira terapkan waktu SKD, kayak do your best, do your apa yang semaksimal mungkin sampai ketika Safira keluar dari ruangan itu ada yang disesali lagi, misalnya aduh tadi kurang ini, tadi kurang itu. Jadi buat teman-teman sebisa mungkin yang terbaik. Oke. Lakukan yang terbaik. Siap. Oke, teman-teman dan Safira, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Saya terima kasih banyak ya sudah mau di interview, sharing-sharing pengalaman ya. Sekali lagi saya cuma mengingatkan Safira kalau ada yang menanyakan tentang FR, tentang soal jangan disampaikan karena itu tidak. Saya baru tahu juga beberapa hari kemarin, berapa hari, 2 hari yang lalu seperti itu, ternyata tidak boleh, makanya saya cut pembicaraan yang kemarin itu seperti itu ya. Safira sukses selalu ya. Amin. Sukses selalu. Kak Andika. Doa yang sama kembali ke Kak Andika. Ya, sama-sama. Terima kasih Safira. Oke, sekian Mbak Safira, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.